Bayangkan jika ada seseorang yang telah hidup ratusan tahun, menyaksikan berbagai peristiwa besar, dari zaman penjajahan hingga era modern saat ini. Bagaimana rasanya menjadi saksi bisu dari sejarah yang terus berubah? Kisah ini akan membawa kita menyelami perjalanan hidup seseorang yang telah melalui semua itu. Selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah luar biasa tentang Mbah Isuk, seorang pria tua yang mengaku masih hidup sejak zaman penjajahan Belanda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Hujan baru saja reda ketika maghrib dan Isa tiba di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa. Udara masih terasa sejuk dengan aroma tanah basah yang khas. Mereka melangkah dengan hati-hati di atas jalanan setapak yang masih licin akibat hujan sebelumnya. Kejauhan, mereka melihat rumah yang mereka tuju. Sebuah bangunan kayu tua yang tampak kokoh, meski usianya jelas sudah sangat tua. Akhirnya kita sampai juga, ujar maghrib sambil mengusap keringat di dahinya. Isa, yang masih sibuk membenarkan kameranya, hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari layar kecil di tangannya. Langkah mereka semakin mendekati rumah kayu tersebut. Rumah itu dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang menjulang tinggi, seakan menjaga tempat itu dari hiruk-pikuk dunia luar. Dinding rumah yang berwarna coklat tua tampak kusam dimakan waktu, namun masih terlihat kokoh. Ini dia rumahnya, Isa, bisik maghrib. Isa mengangguk dan merapatkan jaketnya saat angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta suara-suara burung yang mulai kembali ke sarangnya. Semoga Mbah Isuk benar-benar mau berbicara dengan kita, kata Isa dengan nada sedikit khawatir. Maghrib mengetuk pintu kayu yang terlihat sudah lapuk. Bunyi ketukan itu menggema di dalam rumah yang tampak hening. Mereka saling bertukar pandang saat suara langkah kaki perlahan terdengar dari dalam. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan seorang pria tua dengan mata tajam yang penuh pengalaman. Wajahnya dipenuhi keriput, namun tetap terlihat teduh dan penuh kebijaksanaan. Selamat sore, Mbah, sapa Isa dengan nada sopan, sedikit gugup karena merasa berhadapan dengan sosok yang penuh misteri ini. Mbah Isuk memandangi mereka sejenak, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Sore nak, masuklah, angin sore ini mulai dingin, katanya sambil sedikit membungkukkan badannya. Dengan langkah perlahan, mereka masuk ke dalam rumah yang terasa hangat, meskipun sederhana. Di dalamnya, ada sebuah lampu minyak yang menyala redup, menerangi ruangan dengan cahaya kuning lembut, aroma kayu tua, dan sedikit asap dari dupa yang menyala di sudut ruangan, mengisi udara. Silakan duduk, ujar Mbah Isuk sembari mengarahkan tangan keriputnya ke tikar yang tergelar di lantai. Maghrib dan Isa duduk bersila di lantai kayu yang terasa dingin. Kamera kecil Isa diletakkan di pangkuannya, siap untuk merekam setiap kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu. Mbah Isuk mengambil napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Jadi, kalian ingin mendengar kisah panjang dari seorang tua renta seperti aku?" Ia tertawa kecil. Suaranya serak namun penuh kehangatan. Maghrib tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Kami percaya, Mbah memiliki cerita yang sangat berharga untuk dibagikan. Kami ingin mendengar dan mencatat semuanya. Mbah Isuk menatap jauh ke langit-langit rumahnya, seperti menyusuri kembali kenangan yang telah lama berlalu. Nak, aku lahir di masa di mana tanah ini masih bukan milik kita sepenuhnya. Setiap hari, kami harus tunduk pada para penjajah. Aku tumbuh di tengah ketidakadilan, melihat orang-orang diperlakukan layaknya budak di tanah sendiri. Suaranya bergetar, seakan menahan luka yang belum sembuh meskipun waktu telah berlalu berabad-abad. Isa menyimak dengan penuh perhatian, sesekali melihat ke kamera yang masih merekam. Mbah, bagaimana perasaan Mbah saat itu, saat melihat tanah sendiri dikuasai orang lain? Tanyanya perlahan. Mbah Isuk menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Rasanya seperti kehilangan rumah sebelum sempat memilikinya. Kami lahir di sini, menghirup udara yang sama dengan nenek moyang kami. Tapi tanah ini bukan milik kami. Belanda mengatur semuanya. Kami hanya buruh, hanya angka dalam hitungan mereka. Mbah Isuk mengangguk pelan,
matanya menerawang jauh. Aku tidak bisa tinggal diam. Waktu itu, aku masih muda. Darahku masih panas. Aku bergabung dengan orang-orang yang berani menantang penjajah. Tapi nak, perjuangan itu tidak seindah yang kau baca di buku sejarah. Itu adalah neraka bagi mereka yang hidup di dalamnya. Mbah Isuk menatap jendela kayu yang terbuka sedikit, membiarkan angin sore masuk ke dalam ruangan. Kesepian itu sudah menjadi bagian dari hidupku, nak, katanya lirih. Aku sudah terlalu sering melihat orang-orang yang aku sayangi pergi satu persatu. Tidak ada yang tersisa, hanya aku yang masih bertahan. Maghrib dan Isya saling bertatapan, merasakan betapa mendalamnya kesedihan yang dipikul lelaki tua itu. Mbah Isuk melanjutkan dengan suara yang semakin berat. Terkadang, aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku masih hidup? Mengapa aku yang tertinggal? Ia menghela napas panjang, menatap kedua anak muda itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi aku tak ingin kisah ini mati bersamaku, lanjut Mbah Isuk. Itulah sebabnya aku menerima kalian hari ini, agar ada yang mendengar, agar sejarah tidak hanya menjadi angka-angka mati dalam buku. Ia menggenggam erat lututnya, seakan berusaha menahan perasaan yang membuncah dalam dadanya. Kami akan menulisnya, Mbah. Kami akan memastikan dunia tahu kisah ini. Suaranya terdengar mantap, penuh keyakinan. Maghrib ikut menimpali. Ya, Mbah, kami akan memastikan suara Mbah tetap hidup. Mbah Isuk menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan napas lega. Terima kasih, nak. Kini aku tak lagi merasa sendirian. Dengan suara lirih, ia berbisik. Mungkin setelah ini, aku bisa benar-benar beristirahat. Angin sore berhembus perlahan, membawa ketenangan ke dalam ruangan itu. Maghrib dan Isya menyadari bahwa mereka baru saja menjadi saksi dari kisah yang tak ternilai harganya.